Pater Iren yang terkasih, Pater Suster, Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman Stasi Bau Atok AB Lalosuk yang berpelindungkan Santo Antonius dari Padua. Pada hari ini, Gereja Katolik sejagat merayakan dengan penuh sukacita dan kegembiraan dua pribadi, dua tokoh besar dalam sejarah Gereja Katolik, yakni Santo Petrus dan Santo Paulus. Mereka berdua sering disebut sebagai dua pilar utama dalam gereja. Berbeda latar belakang, gaya pewartaan, tetapi dipersatukan dalam satu iman kepada Yesus dalam satu misi, yakni mewartakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia. Mari kita merenungkan perjalanan hidup kedua tokoh ini melalui bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada kesempatan ini. Yang pertama kita lihat Santo Petrus, iman yang bertumbuh dalam kelemahan. Bacaan pertama yang kita dengarkan menceritakan kepada kita kisah dramatis tentang Santo Petrus yang dipenjarakan oleh Raja Herodes. Tetapi Petrus tidak takut dengan situasi yang ia alami. Ia dirantai dengan rantai yang sangat besar, dijaga oleh 16 orang prajurit, dan dikurung dalam penjara yang gelap. Kalau kita sekalian pernah nonton film-film, biasanya kalau polisi menganggap tahanan yang besar, tahanan yang buat kejahatan besar seperti bandar narkoba, kalau kita di sini bandar Sio, biasa mereka antar ke penjara itu dijaga dengan pengawalan yang ketat. Nanti oto polisi 10, oto tahanan dilarang lagi 10. Kira-kira seperti itu pada masa Petrus dijaga dalam penjara seperti itu. Tetapi di tengah situasi itu, Petrus tidak takut, tidak panik, tapi ia tidur dengan sono. Tetapi Petrus bukan tidur seperti kita pada umumnya. Kita tidur mati, memang pencuri masuk dalam kita tidak sadar. Petrus tidur dalam situasi berdoa, di dalam kepercayaan iman yang penuh akan kekuasaan yang besar dari Allah. Dan sangat tepat, Tuhan mengutus malaikatnya untuk melepaskan Petrus. Rantainya terlepas, sel terbuka, dan Petrus dibebaskan bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan menyertainya selalu. Kisah ini mencerminkan pertumbuhan iman Petrus. Kita tahu Petrus ini murid yang penakut pada waktu itu. Pada waktu serdadu menangkap Yesus di Taman Getsemani, dia yang pertama pas keluar pedang untuk potong telinga. Tetapi kemudian dialah orang yang mengkhianati Yesus. 3 kali dia mengkhianati Yesus. Dia sering tenggelam di tengah badai karena kurang percaya. Tetapi setelah kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus melalui hari raya Pentakosta, ia menjadi murid yang paling berani. Yesus membentuk dia melalui kegagalan dan pemulihan yang menjadikan batu karang yang kokoh, batu karang yang kuat, tempat gereja dibangun. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang dicintai Tuhan. Yang kedua kita lihat Santo Paulus. Dalam bacaan kedua tadi, kita dengar Santo Paulus menjelang akhir hidupnya. Dia mengatakan demikian, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Sebuah wasiat seorang rasul yang seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan.
Kita lihat siapa Paulus sebelum dia bertobat. Seorang Farisi yang sangat jahat, namanya Saulus, penganiaya jemaat. Paulus ini tukang bunuh siapa saja yang mau ikut Yesus. Dia adalah juga seorang yang setuju bersama dengan para ahli Taurat untuk membunuh Stefanus, martir pertama yang kita rayakan pada setiap tanggal 26 Desember. Kisah pertobatannya ketika dia berjalan ke Damsyik untuk membunuh para jemaat di sana. Yesus berkata kepadanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan saat itu seluruh hidupnya mulai berubah dari membunuh jadi pewarta yang paling gigih. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus ini dibalas oleh Yesus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya lagi. Yesus menjadikan Petrus pemimpin gereja. Ia menjadi Paulus pertama dalam gereja Katolik. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang dicintai Tuhan, apa yang dapat kita pelajari, yang dapat kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing untuk kita hidupi dalam kehidupan kita? Yang pertama, mari kita jadi pribadi yang taat dan setia, seperti Santo Petrus dan Paulus yang adalah setia. Setia pada iman. Bagaimana setia pada iman? Datang gereja pada setiap hari Minggu seperti ini adalah tanda kita setia pada iman. Dalam situasi yang sederhana, di tempat yang sederhana, Bapak dan Mama mau datang ke tempat ini untuk mengikuti perayaan Ekaristi adalah tanda bahwa kita setia pada iman kita. Lalu yang kedua, tanda bahwa setia pada iman, kita ikut semua kegiatan gereja yang disampaikan oleh pastor paroki. Semua kegiatan kita ikuti dengan tulus, dengan setia. Lalu yang kedua, kita belajar dari Petrus dan Paulus bahwa Tuhan pakai kita semua sebagai alat pewartanya. Kita sekalian yang hadir di sini, jangan pikir saya orang kecil, jangan pikir kami di stasi jadi orang tidak pakai kami. Saya tidak berguna, kami tinggal di kampung, kami di stasi, orang tidak pakai. Biar mereka yang di kota saya orang pakai, kita tidak. Tidak seperti itu. Tuhan pakai kita semua sebagai alat untuk mewartakan kasih-Nya. Kita sekalian diundang untuk berdiri, datang ke gereja, sekali lagi ikut semua kegiatan gereja, tanda bahwa Tuhan pakai kita. Dan yang ketiga, orang Kupang bilang, beta Katolik, 100% Katolik, selamanya tetap Katolik. Kalau Bapak dan Mama lihat di TikTok, saat ini banyak sekali ajaran-ajaran palsu yang menyerang iman kita. Kita sekalian diminta tetap kuat menghadapi semua tantangan-tantangan ajaran palsu yang dapat menghancurkan iman kita. Iman kita dibangun di atas dasar yang kuat. Santo Petrus dan Paulus telah menunjukkan bahwa di dalam penganiayaan, di dalam pencobaan, tantangan, di penjara, bahkan dibunuh, mereka tetap setia pada iman mereka. Kita diminta, beta Katolik, 100% Katolik, selamanya tetap orang Katolik yang baik hati. Tuhan memberkati kita karena Tuhan sayang kita semua. Amin.